Pernahkah kamu berhenti sejenak hanya untuk mendengarkan suara napasmu sendiri, masuk, keluar? Ritme yang begitu otomatis ya, sampai-sampai kita lupa kalau itu adalah satu-satunya hal yang memisahkan kita dari ketiadaan. Tapi, bayangkan kalau tiba-tiba mekanisme otomatis itu rusak. Rasanya seperti tenggelam, tapi kamu sedang berada di atas kasur yang empuk di dalam rumahmu sendiri. Itu gambaran yang mengerikan, tapi sayangnya sangat akurat. Dan yang lebih mengerikan lagi, tenggelam di daratan. Ini adalah penyebab kematian menular nomor 1 pada anak-anak di seluruh dunia. Kita tidak sedang bicara soal virus langka dari film sci-fi, kita bicara soal pneumonia. Itu dia, pneumonia. Jujur saja istilah ini sering sekali kita dengar, saking seringnya rasanya jadi seperti cuman batuk pilek biasa yang agak parah. Tapi kamu bilang ini pembunuh nomor 1. Lebih parah dari malaria atau penyakit yang sering masuk berita. Jauh lebih parah. Bayangkan sebuah stadion sepak bola penuh dengan anak-anak. Pneumonia merenggut nyawa lebih banyak anak daripada gabungan AIDS, malaria, dan campak. Masalahnya, karena ini penyakit lama, kita jadi abai. Kita punya bias kognitif yang aneh. Kita lebih takut pada ancaman baru yang eksotis daripada ancaman lama yang diam-diam mengintai di kamar tidur kita. Wow, oke, itu perspektif yang menampar. Ancaman lama yang mengintai. Jadi, mari kita bongkar ini. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat seseorang terkena pneumonia? Kenapa kamu tadi bilang rasanya seperti tenggelam? Nah, begini, paru-paru kita itu isinya jutaan kantung udara kecil yang disebut alveoli. Bayangkan alveoli ini seperti spons kering yang tugasnya menyerap oksigen setiap kali kita menarik napas. Ketika pneumonia menyerang, bisa karena bakteri, virus, atau jamur paru-paru kita meradang. Oke, meradang artinya bengkak? Betul, tapi bukan cuma bengkak. Alveoli tadi, kantung-kantung udara itu, malah terisi oleh cairan atau nanah. Jadi, alih-alih menyerap oksigen, spons tadi sudah basah kuyup oleh cairan infeksi. Akibatnya, oksigen tidak bisa masuk ke darah. Orang itu berjuang menarik napas, tapi paru-parunya tidak bisa memprosesnya. Itulah sensasi tenggelam tadi. Merinding saya mendengarnya, terutama kalau membayangkan itu terjadi pada balita yang bahkan belum bisa bilang sakit. Mereka cuma bisa menangis, napasnya cepat, dadanya cekung ke dalam. Tepat sekali, retraksi dada. Itu tanda darurat. Dan ironisnya, musuh utamanya seringkali adalah bakteri yang namanya terdengar cantik tapi mematikan. Streptococcus pneumoniae. Ini adalah biang kerok utama. Pneumonia bakteri. Streptococcus pneumoniae, nama yang panjang. Tapi tunggu, kita tidak sepenuhnya tanpa pertahanan kan? Maksudku, kita hidup di abad 21. Kita punya teknologi medis. Disinilah peran vaksin masuk, kan? Benar. Disinilah pahlawan cerita kita muncul. Vaksin PCV, atau pneumococcal conjugate vaccine. Ini bukan sekadar obat. Ini adalah hasil rekayasa kecerdasan manusia untuk mengakali bakteri yang sangat licik. Sebentar, kenapa dibilang licik? Bakteri punya otak. Bukan otak dalam arti harfiah, tapi mereka punya strategi evolusi. Bakteri pneumococcus ini punya lapisan pelindung di luarnya, semacam mantel gula polisakarida. Mantel ini membuat sistem imun bayi buta, sel darah putih bayi melihat bakteri ini, tapi karena ada mantel itu, mereka tidak menganggapnya sebagai ancaman. Bakteri itu lewat begitu saja, lalu berkembang biak dan menyerang. Jadi mereka menyamar seperti memakai jubah gaib? Persis. Mereka memakai jubah gaib agar tidak terdeteksi radar imun tubuh bayi. Nah, vaksin PCV itu jenius. Conjugate, atau konjugasi di sini artinya menggabungkan. Para ilmuwan mengambil bagian dari mantel gula bakteri itu, lalu menempelkannya pada protein pembawa yang sudah dikenali oleh sistem imun sebagai bahaya. Oh, saya mulai paham. Jadi ini seperti menempelkan foto buronan di punggung penjahat yang menyamar. Analogi yang bagus, atau lebih tepatnya, seperti melatih anjing pelacak. Sistem imun bayi yang tadinya tidak bisa mencium bau bakteri itu, sekarang diajari. Hei, kalau kamu lihat pola mantel ini yang menempel pada protein ini, serang. Jadi, ketika bakteri Streptococcus yang asli masuk, sistem imun sudah punya memori. Aku kenal mantel ini. Hancurkan sebelum dia bikin masalah. Luar biasa ya. Kadang kita lupa betapa canggihnya setetes cairan vaksin itu. Tapi ada satu hal yang sering jadi perdebatan atau mungkin kebingungan di masyarakat. Kenapa harus PCV dan kenapa harus diberikan pada bayi? Maksudku, apakah orang dewasa tidak butuh? Pertanyaan bagus. Fokus utamanya memang pada bayi dan balita karena sistem imun mereka belum matang.
Mereka adalah target paling empuk bagi bakteri ini. Tapi, ini yang menarik. Memberikan vaksin PCV pada anak-anak sebenarnya menciptakan efek perlindungan bagi kakek nenek mereka juga. Tunggu, bagaimana logikanya? Anak yang disuntik, kok kakeknya yang terlindungi? Ini yang disebut herd immunity, atau kekebalan kelompok. Balita itu seringkali menjadi reservoir atau penampung bakteri. Mereka membawa bakteri itu di hidung dan tenggorokan mereka, seringkali tanpa gejala, lalu menularkannya ke orang lain lewat batuk atau bersin. Kalau kita memvaksinasi mayoritas anak-anak, kita memutus rantai penyebaran itu. Bakteri tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jadi, dengan melindungi si cucu, kamu sebenarnya sedang menyelamatkan si kakek dari risiko pneumonia fatal. Itu indah sekali sebenarnya, sebuah tindakan medis individual yang punya dampak sosial komunal. Tapi, mari kita bicara realita. Kalau vaksin ini begitu hebat, kenapa angka kematian masih tinggi? Apakah karena harganya atau aksesnya? Kompleks. Ada masalah akses di negara berkembang? Tentu saja. Tapi ada juga masalah persepsi. Kita hidup di zaman di mana kita menjadi korban dari kesuksesan kita sendiri. Maksudnya, korban kesuksesan? Begini, karena vaksin sudah bekerja sangat baik selama puluhan tahun, kita jarang melihat orang mati karena penyakit yang bisa dicegah vaksin. Kita tidak lagi melihat bangsal rumah sakit penuh dengan anak-anak yang terengah-engah karena pneumonia bakteri seburuk dulu. Akibatnya, orang mulai meremehkan. Mereka pikir, anakku sehat-sehat saja kok tanpa vaksin. Padahal, alasan lingkungan itu aman adalah karena orang lain divaksin. Paradoks pencegahan. Ketika pencegahan berhasil, seolah-olah tidak pernah ada ancaman. Jadi orang merasa usaha pencegahan itu sia-sia. Tepat, dan ini berbahaya. Pneumonia itu oportunis. Begitu cakupan imunisasi turun, dia akan kembali dengan ganas. Dan kita harus ingat, pneumonia bukan hanya soal hidup dan mati. Bagi anak yang selamat, efek jangka panjangnya bisa serius. Kerusakan paru-paru permanen, gangguan tumbuh kembang karena sering sakit. Biayanya jauh lebih mahal daripada harga vaksin itu sendiri. Bicara soal biaya, banyak orang tua mungkin berpikir vaksin PCV itu mahal. Memang kalau tidak salah, dulu ini bukan vaksin wajib pemerintah kan, jadi harus bayar sendiri dan harganya lumayan. Dulu, iya, itu barang mewah. Tapi kabar baiknya, di banyak negara, termasuk Indonesia, PCV kini sudah masuk program imunisasi nasional. Gratis. Pemerintah sadar bahwa biaya merawat satu anak di ICU akibat pneumonia jauh lebih menguras anggaran negara daripada membelikan vaksin untuk 100 anak. Ini investasi ekonomi, bukan sekadar kesehatan. Itu poin penting, gratis. Jadi sebenarnya tidak ada alasan finansial lagi untuk menolak. Tapi saya penasaran, ada tidak sih efek sampingnya? Kadang orang tua takut anaknya demam setelah disuntik, lalu jadi antipati. Reaksi wajar. Memasukkan sesuatu ke tubuh anak pasti bikin orang tua was-was. Tapi kita harus proporsional. Efek samping PCV umumnya ringan. Demam sedikit, nyeri di bekas suntikan, rewel sebentar. Itu tanda sistem imun sedang berlatih perang. Bandingkan dengan risiko pneumonia, sesak napas, kekurangan oksigen ke otak, kegagalan organ, bahkan kematian, rasa tidak nyaman satu hari versus risiko kehilangan nyawa. Matematikanya sangat jelas. Matematika kehidupan ya. Kadang kita terlalu fokus pada ketidaknyamanan kecil sampai lupa pada bahaya besar. Tapi B, kalau kita melihat ke masa depan, apakah pneumonia ini bisa benar-benar hilang seperti cacar air yang musnah? Musnah total? Mungkin sulit. Bakteri itu makhluk purba. Mereka sudah ada sebelum kita, dan mungkin akan ada setelah kita. Mereka terus bermutasi. Makanya ada PCV 10, PCV 13, sekarang ada PCV 115, PCV 20. Angka di belakangnya menunjukkan berapa banyak jenis bakteri pneumococcus yang bisa ditangani. Ini perlombaan senjata yang abadi antara ilmuwan dan bakteri. Perlombaan senjata terdengar melelahkan tapi juga memberi harapan. Artinya kita tidak diam saja. Betul, dan kita punya senjata lain selain vaksin. ESI eksklusif, nutrisi yang baik, menjauhkan anak dari asap rokok, dan polusi udara. Paru-paru butuh udara bersih, bukan asap. Vaksin adalah perisai, tapi gaya hidup adalah bentengnya. Saya suka analogi itu. Vaksin adalah perisai, gaya hidup adalah benteng. Jadi PCV bukan satu-satunya solusi ajaib, tapi bagian dari strategi pertahanan total. Benar sekali. Dan ada satu hal filosofis yang ingin saya tambahkan.
Napas adalah hak paling dasar. Ketika kita membiarkan seorang anak meninggal karena pneumonia yang sebenarnya bisa dicegah dengan vaksin, kita sedang gagal sebagai masyarakat. Kita gagal melindungi hak paling dasar itu. Teknologi sudah ada di tangan kita, pertanyaannya tinggal, maukah kita menggunakannya? Itu pertanyaan yang berat, tapi perlu. Kita sering terjebak dalam debat pro kontra di media sosial, padahal di dunia nyata, bakteri tidak peduli dengan opini kita. Bakteri hanya peduli apakah ada celah untuk masuk atau tidak. Setuju. Bakteri tidak butuh visa, tidak butuh izin, dan tidak peduli politik. Mereka hanya butuh inang yang rentan. Tugas kita adalah memastikan tidak ada inang yang rentan, menutup celah itu dengan sains dan kepedulian. Jadi, kalau ada pendengar kita yang punya bayi atau balita di rumah, atau mungkin kenalan yang baru melahirkan, pesan apa yang paling krusial untuk mereka bawa pulang hari ini? Jangan tunda, cek buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Lihat jadwal imunisasinya. Kalau belum lengkapi CV-nya, segera ke posyandu atau puskesmas. Jangan menunggu sampai terdengar suara napas yang berat itu. Karena penyesalan di ruang ICU itu adalah perasaan paling sunyi dan menyakitkan di dunia. Jangan biarkan diri Anda merasakannya. Penyesalan di ruang ICU adalah perasaan paling sunyi. Kalimat itu akan terngiang-ngiang di kepala saya. Harapan saya begitu. Biar itu jadi pengingat. Kita sudah membahas banyak hal hari ini. Dari mekanisme spons basah di paru-paru, bakteri yang memakai jubah gaib, sampai konsep kekebalan kelompok yang melindungi kakek nenek kita. Rasanya seperti kuliah biologi, tapi dengan taruhan nyawa yang nyata. Dan itulah esensi kesehatan masyarakat. Memahami biologi untuk menyelamatkan nyawa. Pneumonia mungkin adalah pembunuh senyap, tapi kita tidak harus diam. Kita bisa melawannya dengan pengetahuan dan tindakan. Betul sekali, setiap napas yang kita tarik saat ini adalah kemewahan yang sering kita lupakan. Mari kita pastikan generasi berikutnya bisa bernapas selega kita tanpa rasa takut akan tenggelam di daratan. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Diskusi ini benar-benar membuka mata. Sama-sama, senang bisa berbagi. Semoga semakin banyak perisai yang terpasang untuk anak-anak kita. Dan bagi Anda yang mendengarkan, ingatlah, kesehatan bukan hanya tentang mengobati yang sakit, tapi menjaga yang sehat, tetap sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetaplah bernapas dan tetaplah peduli.